Mereka pada dasarnya meremehkan untuk bekerja sama dengan individu. Mereka semua bekerja sama dengan beberapa negara dan panglima perang dari negara-negara ini. Alasan mengapa isu Siping mampu mengambil Cataclysmic Front kali ini. Itu karena keluarga Sucipto memiliki beberapa koneksi dengan front bencana. Mengatakan itu dia berkata dengan bangga, "Saya sudah menyelidiki pengiriman isu." Ayah dari Joshua Winarta, penguasa front Cataclysmic. Apakah adik laki-laki Zain Sucipto dari keluarga Su di Surabaya, dan dipromosikan oleh Zain? Jadi guru menyimpulkan, itu berarti keluarga Su baik kepada keluarga Winarta. Jadi Joshua Winarta hanya akan bekerja sama dengan keluarga Su setelah keluarga Renza Surabaya diselesaikan. Jika tidak, bahkan jika keluarga Su kaya, itu mungkin tidak dapat menggunakan Joseph. Omong-omong, guru melihat bahwa Bella bingung, dan buru-buru mendesak. "Oke, kamu pergi untuk memerintahkan pelayan untuk membersihkan kamar tamu. Dan kemudian memerintahkan pengurus rumah tangga untuk menyiapkan jamuan makan. Dan kemudian luangkan waktu untuk berganti pakaian dan datang ke bandara bersamaku. Kita harus menjemputnya. Ngomong-ngomong, telepon Jemima dan katakan bahwa aku ada urusan penting dengannya." Bella berkata dengan ekspresi jelek, "Menelepon Jemima saat ini, bukankah kamu tidak nyaman? Jika aku bertarung denganmu lagi dan mengabaikan tamu-tamu terhormat, bukankah aku akan melewatkan acara penting itu?" Guru tertawa dan berkata, "Karena karakter Jemima, aku ingin dia kembali menemani. Dia cantik, dan ketika seorang pria melihatnya, dia kehilangan setidaknya setengah dari jiwa dan kecerdasannya. Jika dia ada di sana, mungkin nama keluarga Renza. Anak itu akan berbalik untuk menyenangkanku. Dan dia biasanya over the top, eksentrik, memberontak, dan meremehkan pria manapun. Jadi secara alami dia tidak bisa menderita kerugian. Dia adalah wortel yang tergantung di depan keledai. Biarkan keledai melihat, dan lari untuk makan, dan lari lebih keras. Jadi, selama dia ada di sana, bahkan jika dia memasang wajah bau, itu bisa menyelamatkan saya 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha." Bella bergumam, "Putri Anda bahkan tidak tahu apa yang Anda katakan. Jika dia tidak mendengarkanmu, mengapa dia mendengarkan ibu tirinya? Jika kamu ingin memanggilnya, kamu sebaiknya menelepon dirimu sendiri." Guru sedikit tidak senang dengan sikap Bella, tapi setelah ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, "Lupakan saja, aku akan memberitahunya di jalan. Pergi dan atur hal-hal lain." "Oke." Bella tidak berani menolak dan mengangguk cepat. Pada saat yang sama, Tama menerima telepon dari Melba dan mengetahui bahwa guru sebenarnya ingin mengajaknya tinggal di rumahnya. Selain terkejut, dia tidak bisa tidak memiliki pemikiran lucu di benaknya. Jadi dia memanggil Joshua. Setelah panggilan itu, Tama bertanya kepadanya, "Joshua, di mana kamu sekarang?" Joshua dengan hormat berkata, "Kembali ke Tuan Renza, bawahan Anda akan menjemput Anda di bandara." Tama memberitahunya, "Kamu tidak perlu pergi ke bandara untuk menemuiku hari ini. Saya berencana untuk tinggal di rumah guru selama beberapa hari." Joshua bertanya dengan heran. Dikatakan, "Tuan Renza, apa kamu mau tinggal langsung di rumah guru?" "Ya," Tama berkata dengan acuh tak acuh, karena dia ingin memimpin serigala ke dalam rumah. "Lalu aku akan meminjam keledai itu dan pergi ke rumahnya untuk mengobrol dengannya." Joshua tidak bisa menahan tawa. Mungkin ini akan menjadi keputusan paling menyesal yang pernah dibuat guru dalam hidupnya. Tama tersenyum sedikit dan bertanya, "Bagaimana kabarmu di Hong Kong 2 hari ini?" Joseph buru-buru berkata, "Bawahan Anda akan melaporkan masalah ini kepada Anda. Saya telah memilah semua informasi tentang guru, dan situasi beberapa kekuatan besar di Hong Kong. Kekuatan utama di pulau itu semua bersiap untuk menyerang Hedi. Untuk memenangkan hadiah 30 juta dolar guru, tetapi polisi Hong Kong juga telah menerima berita itu. Mereka dan bea cukai telah menunggu selama 2 hari terakhir. Dan mereka harus memastikan bahwa Hogan tiba di Hong Kong.
Setelah menyerahkannya kepada mereka, tidak ada yang bisa terjadi, jadi para pembunuh ini yang ingin mengambil hadiahnya. Ingin menunggu Hedi dibebaskan secepat mungkin. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana prosesnya setelah Paman Hedi dikirim kembali? Apakah kamu mengerti dengan jelas? Saya mengerti. Joseph berkata, karena proses ketika dia meninggalkan negara itu wajar dan legal. Tapi dia tinggal di Amerika Serikat secara ilegal karena visanya kedaluarsa dan melanggar hukum Amerika Serikat. Jadi setelah kembali, dia tidak akan dihukum. Polisi dan bea cukai di sini akan memberinya proses imigrasi yang normal. Selain itu, jika dia terlalu lama meninggalkan Hong Kong, mereka mungkin akan mengajukan dokumen baru untuknya. Dan kemudian mereka akan memberitahu keluarganya untuk menemuinya dan membawanya pulang. Dan diperkirakan seluruh prosesnya tidak akan memakan waktu lebih dari 48 jam. Oke, Tama berkata dengan ringan, dalam hal ini, waktunya tidak mendesak, saya bisa bermain perlahan dengan yang bermarga Leonardo. Joshua berkata, baik, Tuan Renza, bawahan akan siap kapan saja, menunggu 1 jam kemudian. Pesawat Tama mendarat di Bandara Internasional Pulau Hong Kong. Pada titik ini, di pintu keluar bandara, miliarder Hong Kong Island yang terkenal, Guru Leonardo, secara pribadi memegang papan bertuliskan, Tama Renza, di atasnya. Dan berdiri di pintu keluar bandara bersama istrinya Bella, menantikan untuk bertemu orang itu. Bella mengenakan kacamata hitam tebal dan topeng, dan ekspresinya agak tidak senang. Dia tidak tahu banyak tentang bisnis, tetapi dia merasa bahwa sebagai Nyonya Leo yang terkenal di Pulau Hong Kong, dia tidak punya cukup wajah untuk menjemput orang di bandara secara langsung. Dan Guru tidak peduli tentang itu. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa seorang pengusaha tidak boleh mengalami kesulitan hidup dengan uang. Jika repo sedikit dikorbankan, kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar, bukankah ini bisnis yang layak? Pada saat ini, Tama berjalan keluar dari pintu keluar dengan ransel di punggungnya. Dia melihat sekeliling dan melihat pria gemuk itu memegang name tag-nya. Jadi, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dia melangkah maju. Dia datang ke Guru dan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda, Presiden Leo? Guru memandang Tama dan bertanya dengan gembira, kamu seharusnya menjadi Tuan Tama Renza. Tama mengangguk, ya, ini aku. Guru segera menyerahkan tanda itu kepada pengawal di sampingnya. Mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Tama, dan berkata dengan penuh semangat. Halo, Tuan Renza, saya sudah lama menantikannya. Selamat datang di Pulau Hong Kong, saya Guru Leonardo, Ketua Grup Properti Leo. Ini adalah keberuntungan untuk bertemu dengan Anda. Tama tersenyum, mengulurkan satu tangan, berjabat tangan dengannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Leo, kan? Senang berkenalan dengan Anda. Saat dia berjabat tangan dengan Guru, Bella di sebelahnya, serta asisten dan pengawal Guru, semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka pemuda ini tahu bahwa Guru berinisiatif mengulurkan tangan kepadanya untuk berjabat tangan. Tapi dia masih menanggapi dengan satu tangan, yang benar-benar tidak sopan. Tama juga tahu bahwa memang agak kasar untuk melakukannya. Tapi dia merasa bahwa adab juga harus dibagi. Dan orang seperti Guru tidak layak dihormati. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada ayahnya bahwa dia tidak akan mengejar Hedi. Namun setelah ayahnya meninggal, dia langsung membuang janjinya ke jalan. Di mata Tama, orang seperti ini tidak pantas dihormati. Sebaliknya, dia juga harus membayar harga atas pengkhianatan janjinya. Guru tidak menyangka Tama begitu arogan di depannya, dan dia tentu saja kesal. Namun, ketika dia memikirkan apa yang Melba katakan tentang Tama, sangat dekat dengan pemilik kapal isu, dia hanya bisa menahan amarahnya sementara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.